Di tanggal 28 Februari tahun 2015, seorang pria dan wanita mendatangi kantor polisi Sangchun di Huize. Pria tersebut bernama Wen, sedangkan si wanita bernama Xiu. Wen mengatakan kalau pamannya yang bernama Tian menghilang. Tian diketahui sudah tak memberi kabar sejak bulan Oktober tahun 2014 lalu. Yang aneh adalah, baik Wen maupun Tian yang sama-sama berasal dari distrik Shanyi itu malah melapor ke kantor polisi Shanchun yang diketahui berjarak sekitar 150 km. Sebelum menghilang, Tian diketahui sempat tinggal bersama Xiu. Di sini Xiu diketahui punya pendapat berbeda tentang hilangnya Tian. Ia meyakini kalau Tian tidak hilang, namun ia bekerja di Beijing sejak 6 bulan yang lalu. Tentu perbedaan pendapat antar kedua orang itu membuat pihak polisi pun merasa aneh. Polisi kemudian berusaha mendengarkan laporan keduanya. Xiu mengatakan kalau terakhir ia bertemu dengan Tian di bulan Oktober tahun 2014. Saat itu di pagi buta, Tian diketahui mengemasi barang-barangnya lalu pergi. Ia terlihat seperti terburu-buru. Tian juga diketahui tak mengatakan sepatah kata apapun kepada Xiu. Xiu yakin Tian sedang berada di Beijing karena sekitar 3 hari setelah kepergiannya, Tian sempat menelponnya dan mengatakan kalau ia dalam kondisi baik-baik saja di Beijing. Tak lupa Tian juga berpesan agar tak mengkhawatirkannya. Sementara itu pihak Wen dan keluarga Tian meyakini kalau Tian hilang. Meski kebingungan, pihak polisi langsung menanggapi laporan tersebut. Mengingat jarak antara provinsi Yunnan dan Beijing yang jauh, polisi memperkirakan Tian menggunakan transportasi kereta api karena faktor ekonomisnya. Mereka kemudian menghubungi pihak stasiun lokal untuk menanyakan apa ada penumpang bernama Tian melakukan perjalanan ke Beijing. Namun setelah beberapa kali dicek, mereka tidak menemukan penumpang atas nama Tian. Penyelidikan polisi pun beralih kepada Xiu yang diketahui merupakan orang terdekat Tian. Xiu merupakan seorang wanita yang mempunyai 3 anak dari mantan suaminya yang telah meninggal di tahun 2008 lalu. Ia pun berusaha sekuat tenaga membesarkan ketiga anaknya sendirian. Sampai akhirnya di tahun 2009, Xiu dilamar oleh Tian. Meski begitu, keduanya diketahui tak pernah menikah walau sudah tinggal satu rumah. Namun di mata tetangga, Xiu dan Tian merupakan pasangan suami istri. Polisi tak menemukan hal yang aneh dari hubungan Xiu dan Tian tersebut karena seperti diketahui, di Cina hubungan tanpa pernikahan merupakan hal yang sudah lumrah. Polisi kemudian beralih ke pihak keluarga Tian. Mereka pun tetap tak mendapatkan petunjuk berarti dari keterangan keluarga Tian. Namun ada satu hal dari keterangan keluarga Tian yang membuat polisi bertanya-tanya. Keluarga Tian menyebutkan kalau Tian jarang melakukan perjalanan jauh karena ia diketahui kerap menemani dan membantu ibunya yang sudah berumur. Walau dengan petunjuk minim, polisi tetap harus melakukan penyelidikan. Setelah berbulan-bulan polisi menemui jalan buntu. Akhirnya di bulan Mei tahun 2015, seorang pria parubaya menelpon kantor polisi dan ingin melaporkan tindak kejahatan. Pria yang tak diketahui namanya itu lalu mengatakan hal yang mengejutkan pihak kepolisian. Pria itu mengaku tahu di mana Tian berada. Ia melanjutkan kalau Tian tidak hilang tapi ia dibunuh. Pembunuh Tian diketahui bernama Xiu dan seorang pria yang bernama Li. Ia menyebutkan kalau tubuh Tian berada di sebuah sumur di kawasan Sangchun. Namun ia tak menjelaskan secara detail letak sumur tersebut. Setelah itu pria misterius tersebut langsung menutup panggilan teleponnya. Polisi kemudian berusaha untuk menelpon balik nomor pria tersebut, namun ia mematikan ponselnya. Tentu laporan ini membuat pihak kepolisian langsung bertindak dengan cepat. Mereka kembali melakukan penyelidikan dengan menanyai para tetangga tentang Xiu dan Tian. Para tetangga menyebutkan kalau tidak ada yang aneh dengan pasangan tersebut. Mereka tak banyak membuat gaduh dan selalu berbaur dengan para tetangga. Tian sendiri merupakan pria yang tak neko-neko dan pekerja keras. Ia juga terkenal rajin karena biasanya saat selesai mengurus sawahnya di rumah, ia melanjutkan dengan bekerja di luar. Sepulang dari bekerja, Tian juga diketahui selalu memberikan uang kepada Xiu untuk keperluan ketiga anaknya. Hal itulah yang membuat hubungan Tian dan Xiu terlihat damai tanpa ada konflik berarti. Di titik ini polisi sudah mencurigai Xiu sebagai orang terdekat dari Tian. Namun polisi masih belum mendapatkan bukti konkret yang menunjang kecurigaan mereka kepada Xiu. Karena itu polisi melakukan investigasi lebih mendalam terhadap Xiu. Penyelidikan itu pun membuahkan hasil.
Salah satu tetangga menyebutkan sebelum Tian menghilang, ia mendengar kabar kalau Xiu dan Tian sempat terlibat cekcok. Cekcok itu berawal dari seekor sapi. Diketahui saat itu Tian membeli seekor sapi, namun tiba-tiba Xiu menjual sapi tersebut. Tian pun kecewa dengan keputusan Xiu. Ia pun menanyakan alasan kenapa Xiu menjual sapi miliknya. Namun Xiu tidak dapat menjelaskan alasannya. Masalah itu pun tak diperpanjang oleh Tian. Tak lama kemudian, Tian kembali membeli seekor sapi, namun kali ini tanpa sepengetahuan Xiu. Hal itu membuat tensi hubungan keduanya menjadi semakin memanas. Sejak saat itu, keduanya kerap beberapa kali bertengkar. Sampai akhirnya di satu waktu, seseorang tetangga mendapati Xiu memasukkan seorang pria ke dalam rumah saat Tian sedang bekerja. Hal ini tak hanya terjadi sekali. Pria itu diketahui beberapa kali mengunjungi rumah Tian untuk menemui Xiu. Keterangan itu juga sejalan dengan kesaksian adik ipar Xiu. Ia menyebutkan kalau beberapa saat setelah Tian menghilang, Xiu diketahui sudah mempunyai pacar baru yang bernama Bing. Namun hubungan itu akhirnya tak bertahan lama. Di titik ini pihak kepolisian semakin yakin kalau Xiu merupakan wanita yang problematik. Polisi juga meyakini kalau saat ini Tian mungkin sedang dalam bahaya. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Kepolisian langsung menyisir setiap sumur yang berada di daerah tersebut. Diketahui di setiap rumah di kawasan tersebut memiliki setidaknya 3 sumur termasuk rumah Tian. Polisi kemudian melakukan investigasi di sumur rumah Tian, namun mereka tak menemukan apapun. Pencarian ini memakan waktu yang lama karena mereka harus memeriksa satu persatu sumur di setiap rumah. Di saat pihak kepolisian mulai menemui jalan buntu, tiba-tiba pria penelpon misterius itu muncul. Tentu hal ini mengejutkan semua pihak. Kali ini pria misterius itu mengungkapkan identitasnya. Ia adalah Bing, pria yang diketahui berpacaran dengan Xiu saat Tian menghilang. Bing sendiri berasal dari daerah Pensian Guizhou. Ia bekerja di salah satu perusahaan kontraktor yang saat itu sedang melakukan pembangunan jalan raya di Changchun. Xiu saat itu menjadi juru masak di lokasi tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu. Di awal pertemuan itu, baik Bing maupun Xiu sudah saling tertarik satu sama lain. Tak lama mereka pun resmi berpacaran. Saat itu Bing tak mengetahui kalau Xiu sebenarnya sudah mempunyai pasangan. Kemunculan Bing ini tentunya merupakan hal yang tak disangka oleh pihak berwajib. Polisi kemudian meminta keterangan kepada Bing bagaimana ia bisa tahu dengan detail atas hilangnya Tian. Bing kemudian menjawab kalau di satu waktu saat mereka sedang bersama, Xiu tiba-tiba mengatakan kalau ia punya pasangan bernama Tian. Dengan nada khawatir, Bing kemudian bertanya kepada Xiu, bagaimana nantinya kalau Tian tahu tentang hubungan mereka. Dengan tenang, Xiu kemudian mengatakan kepada Bing kalau ia tak perlu khawatir karena Tian sudah ia bunuh dan dibuang ke sebuah sumur. Xiu menambahkan kalau Bing tak boleh mengatakan rahasia ini kepada siapapun agar mereka dapat hidup bersama dengan tenang. Selain itu, Xiu juga berpesan kepada Bing kalau ia harus mengurus ketiga anaknya jika terjadi apa-apa kepada Xiu. Tentu hal mengerikan yang diceritakan Xiu itu membuat Bing jadi merasa kepikiran. Perasaan itu berubah menjadi rasa takut karena saat itu mereka sedang tidur bersama. Bing khawatir ia akan dibunuh Xiu dalam tidurnya, karena ia adalah satu-satunya orang yang sudah tahu tentang kejahatan yang Xiu lakukan. Setelah malam itu, Bing secara perlahan mulai dengan sengaja mencari gara-gara. Mereka menjadi lebih sering bertengkar. Namun di setiap pertengkaran, Xiu selalu mengancam Bing untuk tak macam-macam dengannya. Ia mengatakan kalau bisa saja membunuh Bing kalau ia terus mendebat Xiu. Dengan bangganya ia berkata kalau nasib Bing bisa saja seperti Tian yang baru-baru ini sudah ia bunuh. Bing pun langsung ketakutan setengah mati. Awalnya Bing tak berniat untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Namun setelah putus dari Xiu, ia merasa hal ini harus dihentikan dan ia pun akhirnya menelpon kepolisian tanpa mengungkapkan identitasnya. Walau begitu, Bing mengaku tidak tahu dengan pasti di sumur mana Tian dibuang. Polisi pun tak punya banyak pilihan selain menanyakan langsung kepada Xiu. Anehnya, Xiu bersikap sangat kooperatif kepada polisi. Ia bahkan mengantarkan para petugas untuk memeriksa beberapa sumur di kawasan tersebut. Namun semuanya nihil. Tak ditemukan apapun dalam sumur-sumur tersebut. Di bulan Juli 2015,
polisi menambah jumlah personil untuk pencarian masif di sekitar 300-an sumur. Namun hasilnya tetap, mereka tak menemukan apapun. Di saat pihak kepolisian mulai putus asa, seorang warga lokal memberikan sebuah informasi penting. Ia mengatakan kalau beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa sumur yang sudah tak digunakan lagi. Lokasinya yang jauh dari pedesaan membuat sumur-sumur itu perlahan ditinggalkan warga. Lokasi sumur itu terletak di daerah Shadi Liangzi yang selanjutnya diketahui merupakan daerah rumah dari Xiu sendiri. Polisi pun dengan segera memeriksa lokasi tersebut. Benar saja di sana terdapat beberapa sumur yang memang sudah ditutup karena tak lagi digunakan. Karena itu kondisi air di dalamnya pun sudah bercampur dengan lumut dan juga kotoran. Setelah memeriksa satu persatu, polisi menemukan di salah satu sumur terdapat objek aneh yang dibungkus dengan plastik. Karena mencurigakan, polisi pun mengangkat objek tersebut. Dugaan polisi pun benar. Dalam plastik yang dibungkus dengan tali tersebut, terdapat jasad manusia. Jasad tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Namun setelah memeriksa DNA jasad itu, polisi mengkonfirmasi kalau jasad tersebut adalah Tian. Polisi kemudian langsung menangkap Xiu. Dalam proses interogasi, Xiu akhirnya mengaku kalau ia memang telah membunuh Tian dan membuangnya ke dalam sumur. Menurut pengakuan Xiu, semua berawal saat di satu malam di bulan Oktober 2014, mereka terlibat sebuah argumen tentang hal sepele. Namun entah apa yang ada di pikiran Xiu saat itu. Ia kemudian memukuli Tian dengan balok kayu hingga meninggal. Ia lalu mengikat tubuh Tian dan membungkusnya dengan kain dan juga plastik. Ia kemudian memasukkan tubuh Tian ke dalam sebuah keranjang bambu dan diseret ke daerah sumur yang sudah tidak digunakan. Xiu pun membuang tubuh Tian di sumur tersebut. Namun dalam pengakuan Xiu, ia tak menyebutkan nama Li yang diketahui pernah disebut dalam laporan Bing saat itu. Pengakuan Xiu itu tak serta-merta membuat kepolisian mempercayainya. Karena dengan postur tubuh yang lebih kecil membuat Xiu pasti kesusahan untuk sekedar melukai Tian atau menyeretnya. Polisi mencurigai ada orang lain dalam kejadian ini. Saat dikonfrontasi, Xiu secara tiba-tiba merubah ceritanya. Ia mengaku di malam itu saat ia dan Tian terlibat pertengkaran, muncul seorang pria untuk menolongnya. Ia mengatakan pria tersebut bernama Bing. Tentunya pengakuan ini membuat polisi semakin bingung. Karena Bing lah orang yang melaporkan kasus ini dari awal. Ia juga mempunyai alibi kuat yang membuatnya tak memungkinkan dirinya melakukan pembunuhan pada Tian. Di saat bersamaan polisi menemukan penemuan baru. Mereka menemukan seorang pria bernama Wang Bo yang diketahui ternyata mempunyai nama panggilan Li. Ia tinggal tak jauh dari rumah yang ditinggali Xiu. Atas penemuan itu pun, akhirnya Xiu mengaku kalau Wang Bo alias Li memang membantunya untuk membuang jasad Tian. Namun Wang tak terlibat dalam pertengkaran yang berujung pembunuhan itu. Malam itu Xiu dan Tian terlibat pertengkaran yang berakhir pemukulan dengan palu oleh Xiu. Setelah itu Xiu memanggil Wang dengan iming-iming uang sebesar 7.000 yuan atau sekitar 15 juta rupiah untuk membantunya membuang jasad Tian. Setelah malam itu, Xiu diketahui sempat kembali ke sumur tersebut untuk menutup sumur itu dengan semen. Baik Wang maupun Xiu pun akhirnya diadili. Wang yang dianggap turut membantu untuk membuang jasad Tian divonis 8 tahun penjara. Sedangkan Xiu divonis hukuman mati karena dengan sengaja telah membunuh dan membuang tubuh dari Tian. Bagaimana tanggapan kamu tentang kasus ini? Share di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Bye!